Sobat bonsai, kita akan kasih tips yang menarik di 3 bonsai cucur atap gaya semol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat bonsai di channel saya Donald Pandi di Bonsainya Bangka Belitung. Hari ini saya akan berbagi ya tips yang sangat menarik. Bagaimana penyuburannya dan sudah berapa lama kita dekat pengelosan di bonsai semol ini, teman. Karena ini sangat baik sekali bagi teman-teman pemula ataupun teman-teman yang sudah ada bonsai cucur atapnya di rumah. Nanti saya juga akan dibantu ya oleh teman kita Bang Gaga yang biasa hari-harinya bantu kita lah untuk pengamatan, pemroningan, kita merapikan sedikit. Oke, Bang Gaga, masuk Bang Gaga. Oke, mantap. Oke, sip ya. Nah di sini teman-teman saya akan kasih tahu ya bahwa cucur atap itu salah satu bonsai endemik Bangka. Di sini ada 3 gaya ya untuk pohon semol cucur atap. Ini salah satu cucur atap ya. Ini gayanya informal ini. Dan ini gaya formal teman-teman ya. Ini gaya twin ya, batang 2. Kita lanjut ya dari awal kita kasih tahu pada teman bonsai. Ini cara penyuburan ya. Saya kasih tahu dulu untuk penyuburan pohon cucur atap yang sudah berterap seperti ini itu lebih fokus pada penyiramannya saat 1 hari 1 kali ya. Jangan terlalu basah ya. Artinya kalau masih basah juga lebih baik kita urungkan dulu ya. Mungkin sebetulnya di channel saya sudah saya kasih tahu. Selanjutnya untuk cara pemruningan teman-teman, untuk bahan bonsai semol seperti ini itu kita cepat menggunting daunnya. Karena untuk cucur atap kalau tidak kita gunting secara merata keseluruhan seperti ini kan udah keseluruhan nih, itu nantinya akan ada perantingan yang kalah. Untuk cara pengguntingannya itu lebih dipercepat ya. Artinya kalau daunnya sudah seperti ini itu kita gunting ya, karena ada 2 hal yang harus kita pelajari ya. Pertama itu ada laba-labanya ya, laba-laba pada perantingan cucur atap ini. Laba-laba kecil itu bisa membuat perantingan cucur atap itu akan rusak karena dia membentuk seperti gumpalan ya pada daunnya itu, karena dia membuat sarang itu teman-teman. Kita harus perhatikan ya untuk perantingan yang sudah subur seperti ini. Kedua, jangan pengelosannya itu berlebihan ya. Kenapa? Karena setiap cucur atap yang sudah ribut seperti ini lebih baik kita gunting perantingan cepat agar dia padat di perantingan. Itu yang kedua. Oke. Nah, kita lanjut cara pemruningan yang baik ya. Di sini kita lihat, kita tampilkan ya untuk percabangan dan perantingan. Untuk pemupukan pohon-pohon semol yang seperti ini itu beda sekali sama pohon-pohon yang ukuran jumbo ya. Kalau pohon semol medianya kan terbatas, lebih baik kita double potkan. Nanti akan bisa kita kasih tahu ya double pot itu seperti apa dengan media yang sama. Nah, itu. Terus
Kenapa kita potong langsung? Ini percabangannya ini bisa gede sendiri teman-teman. Bisa lihat dari dekat teman-teman. Nah, saya kasih tahu ya. Untuk cucur atap, percabangan yang seperti ini nih kita awalnya itu panjang paling sekitar 30 cm ya, udah kita potong. Kita mengharapkan anak cabangnya nih, anak cabangnya yang tumbuh di kanan kiri. Nah, itu kita ambil. Terus kita sesuaikan dengan ukurannya juga. Sudah lumayan gede, kita potong. Batang ini jujur aja teman-teman, ini baru setahun lebih ya. Ini saya berani ya, karena saya sudah berapa kali mencoba untuk cucur atap small. Karena kebanyakan di Bangka ini kan jarang orang membentuk cucur atap small. Lebih ke tertarikan gaya, gerak dasar yang medium, ataupun lap dan serlak. Nah, di sini teman-teman saya kasih tahu juga kenapa saya potong cepat, dan ini juga ada pengelosan juga. Karena untuk cucur atap, dia percabangannya itu kalau tumpukannya itu semakin subur, dia bisa besar sendiri ya di percabangannya ya, nggak macet apabila pemupukan kita benar. Artinya lebih sering kita kasih pupuk kalau pot press seperti ini itu seminggu bisa 2 kali ya. Jadi biasanya kita sebut yang awal untuk pohon yang kelas lak itu sebulan bisa 3 kali ya, 3 kali ataupun 4 kali lah. Tapi sesuai dengan takarannya ya, jangan sembarangan nanti untuk penyiraman, takutnya akarnya busuk. Nah, kalau small yang ukuran kecil ini, pot press seperti ini, rutin ya, artinya seminggu 2 kali aja dengan pemupukan yang sama. Teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya, itu ya di konten kita ya sebelumnya ya. Itu pemupukannya menggunakan air ikan sama airbrush. Biasanya ada pendamping ya, pupuk pendamping. Itu kita pakai Anderson ataupun kita pakai Dekastar, itu boleh teman-teman. Mungkin Bang Gaga juga tahu ya tips yang lebih menarik itu, mungkin yang ada laba-labanya Bang Gaga ya. Nah itu. Seperti yang bilang tadi, laba-laba yang bersarang itu harus kita bersihkan cepat teman-teman, agar tidak menimbulkan gumpalan dan rontok pada ranting. Nah, itu. Oke. Contohnya lagi seperti ini. Ya. Ini kita pengelosan. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini kita los ya ini ya. Ini mungkin 2 bulan lagi sudah kita potong ini. Karena apa? Untuk cucur atap itu saya tidak takut untuk memotong cepat. Karena untuk percabangan 1-2-nya nanti percabangan yang masih kecil ini akan membesar sendiri ya. Karena termasuk tanaman verdu ya. Tanaman verdu ini artinya dia akan bisa memperbesar percabangannya sendiri. Apabila kita tidak terkontrol penyiramannya, itu akan tumbuh akar ya di perantingan dan percabangannya. Itu hampir sama dengan beringin ya, tapi ini cucur atap itu berbedaannya verdunya itu. Dia akan tumbuh akar batang di badan-badan pohonnya ini. Itu. Untuk lumut ya, lumut. Nah, ini lebih baik kita sering kita bersih ya. Karena lumut ini sangat mengganggu sekali untuk penyuburan kalau sudah perantingan seperti ini. Karena apa? Termasuk cucur atap ini rentan sekali ya kalau lumutnya sudah naik ke atas badan batang ya. Dia akan menggerogot ya, menggerogot pohon itu sendiri seperti apa ya, kalau benalu ya, seperti benalu. Jadi harus lebih kita sikat ya. Ini udah 2 kali ya kita bersihkan ya. Mungkin akan kita bersih lagi nih. Nah itu teman-teman. Ini bisa kita singkir dulu ya untuk informal Bang Gaga. Kita akan kasih tahu ya untuk teman-teman ya. Mungkin teman di sana kan mau ya, oh gimana sih cara gerak dasar informal sama formal. Nah ini kita ceritakan tentang gerak dasar. Oke. Di poin selanjutnya ya, ini gaya informal. Ini kita baca dari karakteristik gerak dasar pada pohon informal. Saya sudah kasih tahu ya tadi ya. Ini lebih baik kita potong cepat. Nah seperti ini kan udah 30 cm tuh teman-teman. Seperti di sebelumnya ya, yang batang formal tadi udah kita kasih tahu ya, bahwa tipsnya itu harus 30 cm seperti ini. Karena sesuai dengan batangnya. Pohonnya itu sebesar ini, tinggi seperti ini. Itu percabangannya nanti bisa besar sendiri teman-teman, dari anak cabangnya ini. Jadi ini kita potong karena udah 30 cm ini, sesuai dengan kita kasih tahu tadi ya teman-teman ya. Oke, kita potong di sini. Nah,
Ini nantinya akan ada tumbuh untuk memecah karena anak cabangnya itu di sini, itu kanan kiri seperti ini teman-teman. Nah, itu. Dan ini nantinya akan kita bersih juga ini teman-teman. Ini kan ada lumut nih. Mungkin Bang Gaga juga tahu ya Bang Gaga ya, yang sudah ada cucur ratapnya sebelumnya ya. Di sini akan saya kasih tahu ya, lebih menarik, yang lebih bisa dipahami oleh teman-teman yang sudah nonton di channel kita ya. Kalau gaya informal, kenapa ini lebih diperpanjang percabangannya ke depan sini? Kita lihat dari akarnya teman-teman. Ini akarnya. Ini akarnya kan lebih banyak ke kiri ya. Kalau di sini kan ke kiri berarti. Nah itu. Akarnya numpuk di sini. Berarti percabangan yang benar-benar padat atau benar-benar panjang itu arahnya ke kiri sini teman-teman. Nah itu. Karena sesuai dengan akarnya. Jadi makanannya penuh tuh teman-teman. Nah itu. Kedua, untuk lumutnya ini itu akan kita bersihkan teman-teman. Ini lumutnya ini. Itu kita lihat dari dekat juga nih. Ini akan kita bersihkan ini lumutnya. Takutnya yang udah saya kasih tahu itu akan memakan makanan dan menggerogoti pohon itu sendiri. Karena cucur atap ini kan tanaman perdu teman-teman itu. Ya. Oke. Untuk ketinggian pohon itu dimaksimalkan ya. Dari penyesuaiannya itu lebar akar dan ketinggian besar batang dan ketinggiannya itu harus disesuaikan. Arti keserasiannya itu harus dapat teman-teman. Nah itu. Untuk pengawatannya itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Sesuai dengan garis batang ya. Ini namanya garis batang ya. Nah, percabangannya itu tidak kaku teman-teman. Ini percabangannya ini kita pengawatannya itu tidak kaku. Ya ada liukan sedikit. Nah itu. Artinya jangan sampai seperti menancap ya pohonnya ya. Untuk percabangannya ya. Jangan sampai rata seperti menancap seperti ini. Jangan. Lebih baik kita adakan lekukan. Harus natural ya. Jangan sampai kelihatan bahwa percabangannya itu seperti dibentuk ataupun kaku. Kaku ya. Kalau ini kan enggak nih. Kamu bisa tahu nih ya. Ini kan tuh enggak kaku kan itu. Nah, dan untuk pohon informal dan formal juga kebanyakan kita pakai ruang kosong, yaitu namanya ruang dimensi ya, ruang kosong. Penjelasan yang kedua ini mungkin akan kita lanjutkan saat kita penguningan ketiganya ya. Ini akan saya kasih tahu bagaimana sampai serapat ini ataupun suburnya seperti ini. Kita pakai double pot, lihat ya. Oke sih. Ini enggak? Sip. Nah, di sini teman ya, ini kita pakai double pot ya. Ini gaya yang ketiga, artinya twin ya. Nah, kita pakai untuk penyuburannya itu kita double pot seperti ini. Jadi kita tidak takut-takut lagi untuk memotong akar yang tidak melebar. Nah, artinya akarnya bertumpukan di dalam pot yang udah itu. Udah kita kasih potnya di pohon ini ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini dia contohnya seperti ini. Nah ini kita bersih, ini memang ada akar-akar yang lebih, ini nanti akan kita potong juga, nggak masalah kok. Terus akarnya ini udah tembus ini akarnya ini. Jadi ini kita kasih tahu ya, kalau dia sudah subur seperti ini, sapu-sapu itu jangan takut untuk memotong akar yang lewat dari potnya ya, seperti ini. Ini tingkat kesuburannya itu luar biasa ini. Nah itu, teman-teman, ini kita buang langsung teman-teman ya, nggak masalah kok, nggak apa-apa. Ini kita potong seperti ini nggak apa-apa. Kita harus tepat ya pada potnya ya. Jadi untuk akar yang benar-benar dibutuhkan itu memang harus tidak melebar lewat dari bibir potnya ini. Nah, lebih baik kita akan mengurangi ya mossnya untuk kita timbun di atas seperti ini. Nah, lebih baik kita taruh nanti letakkan mossnya di bawah bibir potnya ini. Nanti akan kita kasih tahu lah. Oke. Ini, nah ini kan kita bersihkan ya, kita lihat ya. Ini akarnya ini udah padat. Kita potong ya, nggak masalah karena ada akar banyak ya di dalam potnya itu, nggak masalah, nggak apa-apa kok. Bersih dulu.
Jadi teman-teman bisa menggunakan double pot seperti ini ya untuk penyuburan pohon semol. Biasanya kan orang untuk pengelosan itu biasanya nggak pakai pot, langsung aja, karena untuk memperbesar percabangan. Kalau pohon semol sapu-sapu jangan takut. Nah ini saya gunting langsung ya ini teman-teman ya. Nah ini kan katanya masih, kalau misal ukurannya tuh wah ini masih kecil, nah nggak masalah karena ukurannya juga ini juga udah panjang nih. Berani ini, kita jangan takut ya untuk memotongnya ya, karena dia akan membesar sendirinya ya kalau ada percabangan ataupun perantingan yang bagus ya penyumburannya ya. Nah, oke. Ini teman-teman bisa lihat ya cara kita ya untuk pengelosan pohon cucur atap semol. Ini baru 1 tahun lebih teman-teman, sama semua nih, ketiganya ini sama semua, 1 tahun lebih semua. Memang kita buat 3 tipe, formal, informal, dan twin seperti ini. Ini bukan grouping ya teman-teman ya, ini twin, artinya berbatang 2 yang kita buat secara dimensi itu ruang kosong dan kepadatan secara perantingan yang tepat pada cucur atap ini. Mungkin Bang Gaga bisa dipegang Bang Gaga ya. Oke. Nah, di sini itu kita dapatnya di hutan Bangka ya, kita dapatnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pelajari ya bahwa cucur atap juga bisa dibuat gaya miniatur ya, seperti semol dan mame. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu ya bahwa daun sekecil ini sayang kita tidak jadikan miniatur, karena daunnya sudah bayi seperti ini, udah kecil nih. Nah, tinggal kita gunting. Setelah kita angkat dari double potnya, nah, kita perhatikan sahabat bonsai ya, kita perhatikan lumut yang ada di sekitaran pohonnya ya. Ini kita putar. Nah, ini ada lumutnya, dan ini juga putih ini salah satu harus kita bersihkan juga teman-teman. Ini putihnya ini. Jadi untuk sapu-sapu atau cucur atap itu rentannya itu di lumut pertama, kedua ya di laba-laba bersarang ya di perantingannya, ketiga itu kita harus cepat memotong ya, memotong dahan awal jangan lebih dari 30 cm ya kalau pohonnya tinggi ini. Itu tetap nanti anak cabangnya itu bisa membesarkan dahan atau percabangan utamanya itu dengan cara kita membentuk ranting pada percabangan anak cabang ataupun cabang kedua dengan cabangnya itu teman-teman. Ini kita rapikan ya untuk ketiga pohon ini. Oke Bang ya? Oke, Sip. Lanjut. Mantap. Baiklah, untuk perundingan sudah selesai ya. Cara pemuntingannya mungkin teman-teman sudah lihat tadi ya. Nah, jadi kita akan double potkan lagi ini. Sayang akarnya ini. Ini udah tembus ya. Jadi kita double potkan lagi biar penyuburannya itu lebih mantap. Oke.
Ini teman-teman bisa lihat, nah, ini pakai moss ya, full moss. Ini pakai full moss. Jadi di media atasnya ini, untuk di potnya ini kita pakai 3 media. Media tanam, moss, sama pasir malang. Tapi lebih diutamakan mossnya itu teman. Oke, begini teman. Datang lagi. Oke. Nah, selesai ini kita tutup saja teman-teman ya. Itulah pesan, artinya dari saya, jangan sampai teman-teman lupa ya untuk medianya. Terus teman-teman tonton sampai selesai ya, bagaimana cara penanamannya tadi kan, media apa saja, dan pemurningannya, cara tepat untuk pohon semol cucur atap ini. Oke Bang Aga? Oke sip ya Bang Aga ya. Mantap. Nah, itu teman-teman dari saya. Semoga teman ya dapat manfaat ya dari channel saya ini. Teman bisa nontonnya secara baik dan benar-benar bisa bermanfaat bagi teman bonsai pemula ataupun teman yang udah nonton di channel saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, channel Donald Avandi, bonsainya Bangka Belitung.